Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Sari dengan NIM 216121201, kelas PBI 6E. Di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Metodologi Studi Islam dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Majfudli, MPD. Yang pertama, tanggapan saya mengenai Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Telah menjadi ketentuan menurut ahlul imam yang kuat dan ketauhidan yang sempurna bahwa Allah Ta'ala maha mampu segala sesuatu kekuasaannya tanpa batas, maka baginya kekuasaan penuh dan keinginan yang sempurna akhir semua masalah dan kodok. Kalau menginginkan sesuatu maka akan terjadi seperti yang diinginkan dan pada waktu yang diinginkan serta dengan cara yang diinginkan subhanahu wa ta'ala. Nah, telah ada nas-nas yang pasti dari kitab Tuhan kita dan sunnah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam akan penetapan hal ini serta penjelasan yang gamblang atau terang-terangan, tidak ada keraguan. Seperti yang tercantum pada Quran surat Al-Baqarah ayat 117 yang mempunyai arti Allah ciptakan langit dan bumi, dan bila Dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu maka cukuplah Dia hanya mengatakan kepadanya jadilah, lalu jadi. Tuh. Kemudian yang kedua, ada hari atau ada satu hari yang suci dalam sepekan, yaitu seperti hari Sabtu bagi orang Yahudi dan hari Jumat bagi orang Islam. Nah, tanggapan saya, penetapan hari Sabtu sebagai hari umat Yahudi dan hari Jumat bagi umat Islam sebagai hari suci bukanlah tanda pengambilan ajaran dari suatu agama ke agama lain. Hal ini lebih disebabkan oleh kekhususan peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah agama tersebut. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah telah menjanjikan orang-orang sebelum kita untuk menjadikan hari Jumat sebagai hari raya mereka. Oleh karena itu, hari raya orang Yahudi adalah hari Sabtu dan hari raya umat Nasrani adalah hari Ahad. Kemudian Allah memberikan bimbingan kepada kita untuk menjadikan hari Jumat sebagai hari raya, sehingga Allah menjadikan hari raya secara berurutan, yaitu hari Jumat, Sabtu, dan Ahad. Kemudian yang ketiga itu ada sekitar 14 kosakata yang ada dalam Al-Quran yang merupakan kosakata yang hanya ada dalam di kitab orang Yahudi. Nah, tanggapan saya mengenai hal tersebut, adanya persamaan kosakata dalam Al-Quran dan dengan kitab-kitab Yahudi tidak mengindikasikan plagiarisme atau menjiplak. Al-Quran menyebutkan kisah-kisah para nabi juga terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya sebagai bagian dari pesan Allah yang terus-menerus disampaikan kepada manusia. Kemudian yang keempat, Nabi Muhammad pernah berdagang ke Syam dan disinyalir belajar ajaran Yahudi dengan pemuka agamanya yang kemudian dimodifikasi menjadi agama Islam. Nah, tanggapan saya, meskipun Nabi Muhammad melakukan perjalanan ke berbagai tempat termasuk ke Syam, tidak ada bukti konkret yang mendukung asumsi bahwa beliau belajar ajaran Yahudi dari para pemuka agama Yahudi. Nah, ajaran dan wahyu yang diterima Nabi Muhammad merupakan penyempurnaan dari ajaran-ajaran sebelumnya, bukan sekedar modifikasi. Nah, berdasarkan analisis ini, tuduhan bahwa Islam adalah hasil ciplakan dari agama Yahudi tidak memiliki dasar yang kuat, meskipun
terdapat persamaan dalam beberapa ajaran Islam dan Yahudi. Nah, hal itu tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa Islam adalah hasil tiruan dari agama Yahudi. Sebaliknya juga persamaan tersebut dapat dijelaskan dengan adanya perwahyuan yang sama kepada Nabi dalam kedua agama tersebut, serta pengaruh budaya dan lingkungan pada pembentukan ajaran agama. Kemudian yang nomor 2 yaitu adakah seorang suami yang mencintai istrinya dan akan melakukan apapun agar istrinya bahagia. Setelah sekian tahun istri mengandung anak yang sudah lama didambakan, suatu saat sang istri ngidam air kelapa muda yang kebetulan belum musim buah dan hanya ada satu pohon kelapa yang tinggi kepunyaan tetangga yang ada buah kelapa mudanya. Kemudian sang suami akan melakukan segalanya demi bisa mendapatkan buah kelapa tersebut agar istrinya bahagia. Nah, pendapat saya tentang implementasi metode dan metodologi dalam masalah tersebut. Yang pertama, metode komunikasi. Sang suami dapat berkomunikasi dengan tetangganya dengan secara sopan dan mengungkapkan keinginan istrinya untuk memiliki buah kelapa tersebut. Kemudian negosiasi. Sang suami dapat bernegosiasi dengan tetangganya untuk meminta izin memetik beberapa buah kelapa muda dengan memberikan sesuatu sebagai imbalan seperti membantu dalam memperkerjakan rumah atau memberikan hadiah sebagai ucapan terima kasih. Kemudian kreativitas. Sang suami dapat mencari alternatif lain untuk memenuhi keinginan istri, seperti mencari tempat lain yang menjual air kelapa muda atau menawarkan penggantian dengan barang atau jasa yang mungkin dimiliki oleh sang suami. Kemudian metodologi, ada etika dan moralitas, yaitu sang suami harus menjaga etika dan moralitas dalam berinteraksi dengan tetangga. Ia harus menghormati hak milik tetangganya dan tidak menggunakan tindakan yang merugikan orang lain. Kemudian ada empati, yaitu sang suami harus berempati terhadap keinginan dan kebutuhan istrinya, lalu harus berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi keinginan tersebut tanpa merugikan orang lain. Yang ketiga ada metodologi kesabaran, yaitu sang suami harus bersabar dan menangani situasi ini jika tidak berhasil mendapatkan buah kelapa dari tetangganya. Ia harus tetap tenang dan mencari solusi alternatif tanpa menimbulkan konflik. Kemudian pertanyaan yang ketiga, jelaskan studi Islam yang bersifat normatif religius dan empiris historis serta penjelasan dan contoh ayatnya. Yang pertama ada studi normatif religius. Nah, jenis studi ini berkaitan dengan kajian terhadap ajaran-ajaran Islam yang bersumber langsung dari Al-Quran, hadis, Nabi, serta ijtihad para ulama tentang aplikasi ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Nah, contoh ayat Al-Quran yang menjadi dasar bagi studi normatif religius adalah surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang mempunyai arti, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Nah, contoh hadis Nabi yang menjadikan landasan
studi normatif religius adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang menyatakan innamal amalu binniyati wa innama likulli imrin manawa, yang mempunyai arti sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Selain itu, ijtihad para ulama tentang aplikasi hukum-hukum Islam dalam konteks zaman dan tempat tertentu juga merupakan bagian dari studi normatif religius. Contohnya adalah ijtihad para ulama tentang masalah keuangan seperti zakat dan hukum waris. Kemudian studi empiris, historis. Jenis studi ini berkaitan dengan kajian sejarah Islam, termasuk peristiwa sejarah, biografi, dan para tokoh Islam dan perkembangan Islam secara historis. Contoh dari empiris historis dapat berupa penelitian tentang kehidupan Nabi Muhammad berdasarkan sumber-sumber sejarah seperti Sirah Nabawiyah atau penelitian tentang ekspansi Islam ke berbagai wilayah di masa lalu. Selain itu, studi empiris historis juga dapat melibatkan kajian tentang perkembangan pemikiran dan praktik keagamaan dalam masyarakat Islam waktu ke waktu, serta pengaruhnya terhadap budaya dan politik. Kedua jenis studi tersebut memiliki peran penting dalam memahami agama Islam secara menyeluruh. Dengan studi normatif religius memberikan pemahaman tentang ajaran-ajaran secara teologis dan hukum, sedangkan hukum studi empiris historis memberikan wawasan tentang konteks historis dan perkembangan agama Islam dan masyarakat. Sekian jawaban yang dapat saya berikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.